Shalom. Renungan kali ini berjudul Kehidupan Menggantikan Kematian, bagian 5, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Sejauh ini kita sudah membahas 3 aspek vital pertukaran ilahi yang ditahbiskan yang terjadi ketika Yesus mati di salib. Yesus dihukum agar kita diampuni. Yesus dilukai agar kita disembuhkan. Yesus dibuat menjadi dosa dengan kedosaan kita agar kita dibenarkan dengan kebenarannya. Aspek keempat pertukaran ilahi sederhana namun penuh kuasa. Yesus mati agar kita memperoleh hidupnya. Yesus membayar dengan hidupnya agar Ia memberi hidupnya pada kita. Ia berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ada perbedaan besar antara apa yang Yesus beri pada kita dan apa yang kita layak terima. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Ada kontras antara upah dan karunia. Upah adalah apa yang kita peroleh untuk apa yang kita sudah lakukan. Menerima upah adil. Siapapun yang menahan upah kita tidak adil. Namun karunia, sesuatu yang kita tidak bisa peroleh. Karenanya, bodoh jika kita mengatakan kita ingin keadilan. Jika kita ingin keadilan, Allah yang adil secara absolut akan memberinya pada kita. Namun keadilan menuntut bahwa kita menerima upah kita, dan upah kita kematian. Kita tidak membutuhkan keadilan. Kita butuh belas kasih. Belas kasih alternatif keadilan. Jika kita menolak upah kita, kematian, kita memenuhi syarat untuk menerima karunia kehidupan kekal secara cuma-cuma. Karena Yesus menerima upah dosa yang seharusnya kita tanggung, Ia menerimanya menggantikan kita. Seperti Ibrani 2 ayat 9 katakan, "Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia." Yesus yang mengalami kematian mewakili setiap keturunan Adam adalah Adam terakhir. 1 Korintus 15 ayat 45. Dan manusia kedua, 1 Korintus 15 ayat 47. Sebagai Adam terakhir, Ia mengakhiri seluruh warisan kejahatan yang harus ditanggung Adam dan seluruh keturunannya, termasuk kita. Ketika Yesus mati, Ia berkata, "Sudah selesai." Itu akhir. Ketika Ia dikubur, warisan kejahatan itu dikubur bersamanya. Ia bangkit lagi di hari ketiga sebagai manusia kedua, kepala dari umat yang baru, yang sudah diselamatkan melalui kelahiran baru. Yesus mati kematian kita agar kita menerima hidupnya. Kita perlu melihat ke belakang, ke dalam perjanjian lama untuk mengerti kodrat pertukaran ini. Kita perlu mengembangkan konsep agar jika kita bisa memahaminya, akan menolong kita memperoleh lebih dari hidup Allah dan membuat Yesus bahkan lebih berharga untuk kita. Untuk tujuan ini, kita perlu mencari kata-kata tertentu dalam kitab suci yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai hidup. Kita kembali ke prinsip-prinsip keadilan ilahi yang diletakkan dalam hukum Musa. Keluaran 21 ayat 23-25 berurusan dengan cedera karena kesalahan orang lain. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut,
maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Sesuatu dengan nilai yang sama harus diserahkan untuk mengganti apa yang dicederai. Terjemahan kadang-kadang mengaburkan arti dari kata dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam kasus ini, sebenarnya pewahyuan dasar Perjanjian Lama dikaburkan dalam terjemahannya. Mari lihat implikasi kata hidup dalam frasa pertama. Maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa. Bahasa Yunani Perjanjian Baru mengandung 3 kata berbeda. Semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai hidup, psuche, yang adalah jiwa, zoe, yang adalah hidup kekal, dan bios, yang adalah hidup alami. Dalam Ibrani Perjanjian Lama ada kata menarik, nefes, yang berarti jiwa, hidup atau pribadi. Ketika Kejadian 2 ayat 7 berkata, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, itu menggunakan kata Ibrani nefes. Dari kesatuan roh Allah dan tanah liat, muncul sesuatu yang secara total baru, Adam, pribadi, hidup baru, kepribadian baru, nefes. Ketika Keluaran 21 ayat 23-25 mengacu pada memberi nyawa ganti nyawa, dalam Ibraninya, nefes ganti nefes, jiwa ganti jiwa. Contohnya, jika seseorang dibunuh dalam suatu tindak kejahatan, jiwa pembunuhnya harus membayar hukumannya dengan jiwanya. Bandingkan nas ini dengan kitab Ulangan 19 ayat 21. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa. Prinsip yang sama, nefes ganti nefes. Satu jiwa mengganti jiwa lainnya. Apa itu jiwa? Kitab Imamat 17 ayat 11 memiliki jawabannya. Seperti Allah berbicara dalam ayat nubuatan yang indah, karena nyawa makhluk ada dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Dalam frasa pembukaan, karena nyawa makhluk ada dalam darahnya, kata Ibrani untuk nyawa, sekali lagi nefes, jiwa makhluk ada dalam darahnya. Apa signifikan dari ini? Manusia memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Ketika roh pergi, ia berhenti bernafas. Ketika jiwa pergi, darahnya tidak mengalir lagi. Jiwa makhluk ada dalam darah. Allah berkata, karena nyawa makhluk ada dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Dengan kata lain, satu jiwa membuat pendamaian untuk jiwa yang lain. Karena jiwa ada dalam darah, darahnya harus dicurahkan untuk pendamaian, memberikan hidup seseorang untuk lainnya. Kembali ke pasal pendamaian, Yesaya 53. Dalam ayat penutupan pasal, mengakhiri bagian tentang apa yang hamba Tuhan sudah capai dalam penderitaannya. Kita membaca kata-kata, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Beberapa
terjemahan menggunakan kata hidup sebagai ganti dari jiwa. Ia mencurahkan hidupnya sampai mati. Namun kata Ibraninya adalah nefes. Jiwa terjemahan lebih baik. Bagaimana Yesus mencurahkan jiwanya sampai mati? Melalui darahnya. Jiwanya diserahkan mewakili semua umat manusia, sementara Yesus berkorban mati di salib. Ketika kita membaca catatan penyaliban, kita mendapat gambaran tubuh Yesus yang hampir habis darahnya. Mereka merobek punggungnya. Mereka menekan duri-duri ke dalam kepalanya. Mereka menusuk tangan dan kakinya. Darah mengalir deras dari tubuhnya. Lalu, setelah ia mati, seorang tentara Romawi menusuk tombak ke dalam jantungnya, sehingga keluar air dan darah. Seolah-olah semua darah dari tubuhnya dicurahkan di salib. Ini pengorbanan jiwanya sebagai Adam terakhir, mewakili semua umat keturunan Adam. Selama ini kita percaya pada penebusan, bahwa Yesus adalah korban penebus dosa. Kita tahu pengorbanannya menyediakan pengampunan untuk semua umat manusia. Namun ketika kita merenungkan bagaimana jiwa anak Allah diserahkan mewakili umat manusia, kita menyadari hidup Allah pencipta alam semesta lebih berharga daripada hidup semua makhluk yang Ia ciptakan. Penebusan jiwa anak Allah lebih dari cukup untuk semua jiwa seluruh umat manusia. Mazmur 130 ayat 7 berkata, Ia banyak kali mengadakan pembebasan, penebusan. Dengan kata lain, Allah tidak hanya membayar, namun Ia membayar lebih untuk penebusan kita. Ini konsep, jika kita bisa memahaminya, akan membuat Yesus lebih berharga untuk kita tanpa batas. Satu jiwanya yang Ia berikan di salib melalui darahnya adalah pengorbanan untuk menebus seluruh umat manusia berdasarkan prinsip jiwa ganti jiwa. Kita harus sangat hati-hati mengenai bagaimana kita berbicara tentang darah Yesus. Beberapa hamba Tuhan berkata, darah Yesus sederhananya hanya untuk membayar harga dosa. Kita tidak boleh meremehkan darah Yesus. Sayangnya, gereja hari ini dirembesi dengan berbagai pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Beberapa denominasi bahkan menyingkirkan dari buku nyanyian pujian mereka setiap referensi pada darah Yesus. Siapa di belakang itu? Sudah pasti bukan Allah. Seperti kitab Imamat 17 ayat 11 berkata, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Hidup adalah hal yang paling positif kita bisa temui. Hidup Allah ada di dalam darah Yesus. Dan seluruh surga memandang dengan kebencian apapun yang merendahkan darah Yesus. Karena seluruh surga saksi pengorbanan di mana Yesus mencurahkan setiap tetes darah hidupnya. Lebih jauh, ketika kita menunjukkan apresiasi kita untuk darah Yesus, kita menarik Roh Kudus. Ketika kita memproklamasi kebenaran tentang darah Yesus, Roh Kudus berkata, itu tempat di mana aku ingin berada. Orang-orang itu mengatakan hal-hal yang aku ingin dengar. Dalam Yohanes 6 ayat 54-56, Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Konsep ini menyinggung beberapa murid Yesus sampai titik mereka tidak mengikutinya lagi, dan masih memprovokasi orang-orang sampai hari ini. Bagaimanapun juga,
ada sesuatu yang ofensif mengenai darah. Sesuatu dalam diri kita tidak suka pemikiran atau bayangan mengenai darah. Beberapa hal yang ofensif, meski demikian, diperlukan. Salib sesuatu yang ofensif, namun tanpanya tidak ada penebusan, tidak ada harapan. Harapan kita bergantung sepenuhnya pada kelayakan darah Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu." Yohanes 6 ayat 53. Kenapa? Karena hidup ada di dalam darah. Bagi kita untuk memiliki hidup, kita harus mendapat makan dari Yesus. Kita harus mendapat apa yang ada dalam darahnya. Satu-satunya pribadi dalam alam semesta yang memiliki hidup dalam dirinya sendiri adalah Allah. Tidak seorang pun dari kita memiliki hidup dalam diri kita sendiri, karena tidak ada dari kita yang memiliki asal-usul hidup dalam kita. Setiap dari kita bergantung pada hidup dari sumber lain. Sebenarnya, itu esensi kata nefes. Kata tersebut menggambarkan kehidupan yang tidak dimulai, namun bergantung dan tidak berdiri sendiri. Adam dibuat menjadi makhluk hidup. Hidupnya bergantung pada nafas Allah yang dihembuskan ke dalamnya. Seperti 1 Korintus 15 ayat 45 katakan, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Allah memberi Yesus memiliki hidup dalam dirinya. Yesus memberi hidup. Kita mencatat kata-kata Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Semua dari kita bergantung pada Allah untuk hidup. Dan satu-satunya saluran hidup kekal yang Allah sudah beri kita adalah darah Yesus. Jika kita ingin hidup, kita harus mengenali bahwa itu datang pada kita melalui darah Yesus. Lebih banyak kita belajar bermeditasi, menghormati dan memperoleh darah Yesus dalam hidup kita, lebih penuh dan berkelimpahan hidup kita. Bagaimana kita minum darah Yesus? Ketika Yesus mati di salib dan mencurahkan darahnya, hidup Allah dilepaskan ke dalam alam semesta. Tersedia sekarang bagi siapapun yang menerimanya melalui iman dalam Yesus. Sebelum itu, hidup Allah dibatasi dalam Allah. Pikirkan apa yang terjadi ketika Yesus mati di salib menggemparkan pikiran manusia. Dalam darah Yesus yang dicurahkan cuma-cuma, dilepaskan kehidupan total Allah, tersedia untuk kita hanya melalui darahnya. Tidak ada saluran hidup selain darah. Apakah kita akan mengklaim pertukaran keempat ini dalam bentuk pengakuan verbal berikut? Yesus mati kematian saya agar saya memperoleh hidupnya. Terima kasih Yesus untuk hidupmu yang kau berikan pada saya. Amin.